atau yang ada teaternya dengan yang nggak ada teaternya, ini tercermin dari pembacaan puisi. Dari 3 jenis pembacaan puisi di awal tadi, membaca judul sama bagaimana, itu sama polanya. Kok bisa? Ini saya juga bertanya-tanya. Saya perlu merisetnya suatu ketika. Ketika belum disentuh oleh orang yang ngajari bisa baca puisi, rata-rata ya, tidak hanya di Mojokerto, seluruh Jawa Timur begitu. Kok bisa? Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan teori sastra di hari kedua ya, sudah dibagi kelompoknya kemarin juga ya, ada 7 kelompok. Nah, nanti dipelajari di RPS-nya, di kontrak kuliahnya, jadwal perkuliahan. Nah, itu nanti kalian bisa menyusun kelompok-kelompok materi-materi berdasarkan urutan jadwal perkuliahan ya. Nanti kita skip bila ada tanggal merah atau ada libur mendadak atau ada apapun. Kalau kalian ada udzur, ada kerepotan yang waktunya presentasi, harap konfirmasi dan mencari pengganti kelompok selanjutnya, sehingga tidak sampai waktunya presentasi nggak ada yang presentasi ya. Jadi misalnya kelompok 2 ya, yang satu sakit ya, kemudian memilih untuk presentasi bareng, maka minggu depan saja presentasinya boleh, tetapi harus ada yang menggantikan hari itu ya, biar terus ya snowball materinya ini berjalan ya, nggak akan sampai terhenti. Nah, misalkan saya ada udzur dan tidak masuk ya, kalian bisa presentasi mandiri, dibuatkan video, nanti videonya dikirimkan ke saya ya. Jadi pertemuan saya anggap ketika sudah ada presentasi ya, kalian sudah ngirim video, saya anggap itu nanti sebagai sebuah pertemuan yang resmi. Maksudnya berarti seperti saya sedang hadir. Nah, nanti saya tinggal memberi masukan, saya tambahkan di video itu ya, komentarnya, baru nanti akan saya unggah di kanal YouTube saya. Nah, otomatis nanti ada presentasi dari kalian ya, ada masukan dari saya ya. Ini namanya nanti pembelajaran secara daring atau secara tidak langsung asinkronus, karena saya tidak ada, kalian ada ya. Bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan. Nah, nanti reviewnya yang saya berikan dari video itu nanti bisa disimak di e-learning yang sudah saya beri tautan video ya. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk mencari, ini salah satunya nanti tadi ya, open knowledge map ya. Ini cara mencari artikel ya. Sekarang sebelum menuju ke sana, saya beri contoh ya, jangan menggunakan blog atau website. Sekarang ketik kata kunci lah ya, kata kunci materi kalian misalnya di Google ya, kemudian klik, dicoba dulu sekarang. Nah, ini yang sempat saya singgung kemarin, metode belajar sibernetika, mencari keilmuan atau referensi di internet. Nah, ini metode ini. Coba sudah cari di Google sesuai dengan kelompok presentasi kalian nanti. Oke, sebelumnya berarti gini, duduk sama kelompoknya ya, biar nanti saya skip dulu epistemologi sastranya, saya skip dulu. Ini persiapan kalian untuk menyusun makalah ya. Kita belajar pendekatan sibernetika. Jadi sekarang duduk dengan kelompoknya yang dikirim ke saya kemarin, 1, 2 sampai 7 ya. Kalian diskusi, belajar nyusun materi ya. Ayo, move.
Saya cek kelompoknya, kelompok 1 di mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, pas ya. Jadi coba searching di Google ya, materi yang akan kalian presentasikan ya, materi yang akan kalian presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat sendirinya sampai jam 3? Loh. Sebenarnya sampai setengah 3 loh ya, jeda sholat Jumat sebenarnya. Tapi saya lihat kok kayaknya di pertemuan kemarin model kontrak kuliah itu seneng banget loh kayaknya ya. Ya bagaimana saya upayakan senengnya itu bisa seneng yang baik. Makanya saya mencoba untuk membuat formula ya di mata kuliah ini itu ya, ini targetnya adalah praktek sama dengan sosiologi sastra. Hanya saja di pertemuan kedua ini dasaran, saya perlu menyampaikan teoretis. Setelah itu nanti praktek, lebih banyak prakteknya sehingga ketemu di ruangan itu lebih kadar untuk sharing atau bimbingan. Ya, tapi kalau kalian tidak bertanya, berarti merasa tidak perlu dibimbing lagi kan, berarti gitu. Wis iso ngono rek. Ya. Jadi gini, di dalam apresiasi drama ada 3 istilah. Mana sapinya? Sapi dol. Ada istilah drama, ada istilah sandiwara, dan ada istilah teater. Ada 3 istilah itu. Ini dulu ya. Ketika masuk ke wilayah apresiasi drama akan ada 3 istilah ini yang perlu kita kenal. Drama. Kalau drama kan kalian sudah kenal dari dulu ya. Sejak SMA kan sudah menyebut drama. Akhirnya main drama. Terus drama itu sekarang itu kan bergeser juga. Ya, kata drama itu. Awakmu ikut terlalu drama. Nah, kan bergeser dia sekarang. Drama yang menunjukkan itu adalah sebuah pertunjukan, ya. Akhirnya bergeser tata bahasa itu diungkapkan kepada temennya, kamu itu terlalu drama. Ya. Yang menunjukkan bahwa kamu itu koyok drama, uripmu itu terlalu melebih-lebihkan kayak gitulah. Akhirnya bergesernya kan ke situ, padahal dia nggak melakukan pertunjukan, bener nggak? Nah, itu namanya bahasa sedang bergeser. Nah, ini ada istilah ini drama, sandiwara, dan teater. Ya. Drama sudah kenal kalian dari dulu ya. Awalnya sebenarnya 3 istilah ini sama. Dulu waktu ada radio, sekarang ya ada ya, tapi nggak tren. Ya. Drama radio. Coba kalian yang masih punya mbah sing seneng nonton radio, mendengarkan radio. Itu kan pasti menunggu itu. Sahur sepuh atau apa, drama radio didengarkan ya, sambil membayangkan gitu, atau mendengarkan ludruk tapi ning radio, mendengarkan wayang tapi ning radio didengarkan gitu. Nah, orang-orang tipikal begitu ya, itu kuat imajinasinya, suara saja tapi bisa dibayangkan, ini loh kayak gini. Nah, coba kalian yang sudah kenal dengan visual, dengan ngerungokno radio, bosen. Ya. Tapi beda ketika orang yang audio ditemukan dengan video.
dia semakin bisa mengapresiasi ketakjuban itu. Nah, di situ titik poin yang berbeda bagaimana pendengar audio dan pengapresiasi video. Nah, sandiwara juga pada titik itu juga digunakan ya, sandiwara radio, main sandiwara ya, era zaman dulu ya, itu digunakan. Kemudian teater ya, itu juga digunakan zaman dulu. Tetapi sekarang definitif ini lebih sederhana ya, ini lebih sederhana, ini menunjukkan yang serius. Jadi orang yang mengatakan nonton teater itu sebagai legitimasi untuk saat ini di kota. Kalau di desa aneh, nopo sih. Tapi di pergaulan elit metropolis, ya, orang itu akan keren ketika dia nonton teater, kemudian dia lihat pameran, ya. Ini menjadi keren, dua aktivitas ini. Konser, tapi bukan konser musik yang biasa-biasa ya, tapi konser orkestra. Nah, jadi seperti itu yang menunjukkan ke simbolik yang lebih tinggi, gitu loh. Ini kota besar, makanya kota besar itu salah satunya itu ada museum ya untuk mewadahi yang nomor 2. Nah, kemudian ada gedung pertunjukan mewadahi yang pertama sama yang ketiga. Di kota-kota besar pasti ada itu public space sama art space, itu pasti ada. Lah kalau di kota kalian ada itu, kota kalian dari mana? Mojokerto semua. Kamu dari mana? Mulia. Ada nggak art space sama ada art space? Ada gedung pertunjukan? Ada museum? Ada. Gedung pertunjukan ada? Tidak tahu. Ya. Belum spesifik kalau di Kediri, ya. Gedung pertunjukan masih sama dengan Mojokerto, Jombang, ya, sama. Nah, kalau kita bergeser ke Malang dan Surabaya itu sudah ada, ya. Jadi ciri dia menjadi kota besar itu ada art space, ya, ada public space. Kalau public space semuanya ada, taman, alun-alun itu kan semua dimiliki ya. Itu menunjukkan bahwa tingkatan terendah punya public space. Ya, baru nanti art space dan museum. Nah, kalau di kota kalian tinggal nanti ada 3 itu berarti itu kota besar. Berarti kalau ada di kota besar berarti di situ perputaran perekonomian besar. Nah, cirinya gitu aja. Ya. Kembali lagi ke sini, definisi ini sebenarnya pada hakikatnya sama, ya. Kemudian bergeser seperti kata pada umumnya digunakan seiring berjalannya waktu, ya. Sehingga seperti kata drama tadi itu akhirnya dibuat ngolok-ngolok temennya, mengolok-ngolok orang yang mungkin terlalu berlebihan, kamu itu terlalu drama lah, akhirnya gitu. Sandiwaramu itu loh. Nah itu kan sudah muncul di percakapan sehari-hari yang sudah bukan lagi seni pertunjukan. Nah ini masih tetap marwahnya dia masih, makanya dia posisinya lebih tinggi dari ini. Ini nggak digunakan, kamu tuh berteater aja itu enggak kan? Tapi ini masih digunakan di sehari-hari, makanya dia maknanya memudar, melemah. Awalnya dulu dia dihadirkan pada kondisi yang sama, tetapi untuk skup yang berbeda. Ada drama radio, ada sandiwara televisi. Intinya untuk seni pertunjukan yang perlu skill tertentu untuk memainkannya. Tapi yang masih bertahan sampai ini original, tidak dimaknai macam-macam oleh pengguna bahasa teater. Ya. Makanya kenapa mata kuliah ini menjadi apresiasi drama? Karena masih menggunakan kata yang awal. Ya. Nah, seperti itu untuk definitif dari
drama dan seluk-beluknya. Jadi kalau secara diminutif ya, drama itu dari kata bahasa Inggris ya. Akar katanya itu menurut Aristoteles itu action. Ya, artinya kan kalian akan mengenal istilah acting. Ada, akhirnya muncul istilah artis. Ya, karena menurut Aristoteles muasalnya itu dirumuskan dari kata itu. Turun-temurun membentuk satu atmosfer ya. Makanya ini ketika orang main teater atau main drama ini harus bisa memerankan peran yang lebih artifisial ya. Sekarang mencoba ya, ayo mencoba. Mau ya siapa? Oke, saya tunjuk aja ya. Ragin, ucapkan kata yang sedih, kalimat yang sedih. Oke, kata kalimat ibu. Oke. Kata yang akan kita fokuskan, kita praktekkan hanya satu kata. Oke, kami satu kata ya. Kita pergi. Ragi. Kamu ingin mengapresiasi kata ini, action. Kamu harus action untuk mengeluarkan ini. Totalitas sehingga kamu boleh dengan acting. Kalau kamu sudah bisa acting, maka kamu boleh disebut artis. Artis ini bukan hanya soal di televisi loh, tapi orang yang bisa acting itu artis. Yuk. Bahagia deh. Bahagia aja. Yo, pergi aja, jangan ditambah-tambah, pergi aja. Gimana? Ya coba aja katakan dulu. Katakan dulu. Oke. Siapa? Kamu namamu? Arini. Arni. Ya Arni. Sedih. Enggak tahu. Enggak bisa. Sedih karena sedih belum. Berarti. Kok gitu ya? Galau. Yasmin. Marah. Pergi. Perginya jemput loh ya. Nah, jadi ada setiap kata ya. Kalau kita masuk ke ranah sini ada action, kita harus memberi tindakan, ya kan? Nah kalau sudah diberi tindakan itu namanya acting. Ya pergi, padahal kata pergi loh ya. Ini belum acting yang sempurna ya. Ini tadi hanya percontohan ya, tiga orang beda cara mengucapkannya. Nah disitulah drama yang membedakan dengan hal-hal yang lainnya. Ketika kita memerankan teater itu harus ada unsur itu ya. Ada unsur bagaimana kita memerankan sesuatu sesuai dengan karakternya. Nah, pada titik itulah
ini yang masih bertahan, ya, teater. Nah, bisa diterima ya logikanya ya, bisa ya. Oh ini telepon ini ada apa? Oke, secara etimologis ya, teater ini dari kata teatron. Secara epistemologis ya, teater ini dari kata teatron. Yang artinya itu pertunjukan atau sandiwara. Nah, makanya sekarang bergeser ya, makna dari sini. Nah, ini akhirnya mengarah ke gedung. Dan juga menyebutkan gedung yang pertunjukan itu tentang gedung teater. Ada istilah itu ketika menyebut gedung pertunjukan, gedung teater. Di situ pergeserannya mengapa? Karena dia tidak berubah definitif. Nah, ketika ada gedung yang digunakan untuk pertunjukan disebut sebagai gedung teater. Nah, secara definitif akhirnya acting dan dialog juga gerak itu juga mendukung. Kenapa teater tetap disebut sebagai teater bukan drama? Nah, kalau kalian di SMA dulu kan akhirnya mau pensi ya, kan ada loh drama. Waktu di pondok juga ada sepertinya, ada drama. Nah, tapi apakah dia memerankan poin-poin penting seperti dialog, acting, ya, dan juga artistik? Ya. Di situ mungkin ketiga-tiganya ada, tetapi tidak diperhatikan dengan maksimal. Ya, sehingga unsur pertunjukannya tidak terbangun dengan baik. Beda kalau misalnya kalian melihat pertunjukan pentas akhir rusanahnya Gontor, beda. Apa Gontor kok serius? Sama-sama pondok pesantren. Ayo. Gontor kalau akhir rusanah dia membuat drama bagus. Artnya dapat, itu disebut sebagai teater atau pertunjukan pada hakikatnya. Padahal di situ anak pesantren sama loh ya. Kenapa di pesantren-pesantren yang lain ketika akhir rusanah tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan santri Gontor? Nah, ini sekolah-sekolah yang saat ini mungkin kalau nggak ada teaternya, nggak ada eskul teater ya, atau eskul drama atau eskul yang lainnya, akhirnya ketika ada pensi ya, maka seperti itu yang muncul sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Makanya ketika kalian baca puisi ya, baca puisi, oke. Saya ingin ngetes ya, baca puisi ada yang beda nggak ruangannya? Coba ini, ayo Fatimah Zahra baca satu bait ya. Lalu baca sebisamu. Kira-kira definitif membaca puisi itu seperti apa? Ayo cepat. Baru nanti siapa belakangmu itu kerudung hitam? Lah, kamu dua. Terus yang ketiga sebelahnya Yasmin. Siapa sebelahnya Yasmin? Oke. Satu paragraf dok. Gimana definisimu membaca puisi? Membaca puisi loh ya, harus dibacakan. Satu bait. Kamu dulu diajari di sekolah gimana baca puisi? Enggak pernah.
Masa sih? Iya, tapi gak pernah praktek. Iya, ayo bacaan. Baca. Pelanggan hitam karya Nur Afni Rusfani dari pelanggan hitam sang pesulap ajam. Gerik bisik bibir kejam yang merebut semua aman. Berlaku sesuai inginnya, berjalan atas perintah kejamnya. Ayo dibaca, fokus. Menari dan bicara atas seizinnya. Duka yang diberikan semakin aman, sebab keras perlakuannya. Oke. Ayo tadi lanjutannya. Sama. Judul bait pertama. Oke, ayo. Pelanggan hitam sang pesuap tajam, berbisik-bisik yang rebut semua anak. Berlaku sesuai inginnya, berjalan atas perintah kejamnya, menari dan berbicara atas seizinnya. Luka yang diberikannya semakin akut, sebab keras perlakuannya. Terima kasih. Next, terakhir. Ya, ini pembacaan yang terakhir ya. Setelah itu nanti saya beri ini yang membedakan struktur artistik. Setelah itu ya. Namanya siapa, Mbak? Siapa? Uud. Ayo Mbak Uud. Yang agak keras ya. Oleh Nur Afni Rusfani. Gelanggang hitam sang pesuap tajam, dari isi bibir kejam yang merebut semua anak. Berlaku sesuai inginnya, berjalan atas perintah kejamnya, menari dan bicara atas seizinnya. Luka yang diberikannya semakin akut, sebab keras perlakuannya. Oke, terima kasih Mbak Uud. Ini loh yang membedakan ya struktur di mana tadi yang saya bicarakan di sekolah-sekolah atau di gonor atau yang ada teaternya dengan yang nggak ada teaternya. Ini tercermin dari pembacaan puisi. Dari 3 jenis pembacaan puisi di awal tadi membaca judul sama bagian itu sama polanya. Kok bisa? Ini saya juga bertanya-tanya, saya perlu merisetnya suatu ketika. Ketika belum disentuh oleh orang yang ngajari bisa baca puisi, rata-rata ya, tidak hanya di Mojokerto, seluruh Jawa Timur begitu. Kok bisa? Makanya nada-nadanya juga kayak gitu. Apa ya? Itu atau punya definisi bahwa baca puisi itu ya kayak gitu tadi. Katanya kan nggak diajari tau lah. Kalau kira-kira kamu baca dengan pola begitu itu dari mana kira-kira? Inisiatif, Pak. Inisiatif. Kok inisiatifnya nadanya sama loh. Makanya kalau kalian pernah nggak sesekali melihat orang baca puisi atau lomba baca puisi,
Engko sing gak juara ya, lihat aja sing juara sing tidak sing gak juara lah, padha kabeh ngono modele. Jadi ketika saya juri baca puisi, ya gampang aja. Oh iki ngene ya wis tau. Nilai. Gak perlu juri ngono sampai selesai. Baru ketika pembukanya saja itu sudah beda. Ya. Saya perlu mencermati, baru menilai secara keseluruhan. Ya. Berarti langsung pertanyaannya, siapa orang di baliknya ini? Pasti ada. Nah, dia autodidak, munculnya kayak begini tadi, 3 orang ini tadi. Nggak tahu itu memang real ya. Nggak tahu ini nggak semayan loh ya. Modelnya gitu tadi. Itu seluruh Jawa Timur begitu. Ya, makanya ini misalnya gini loh ya. Kenapa kok nggak ada yang beda? Misalnya dibaca dengan metode yang pertama, menggunakan cara yang pertama. Gelangga hitam oleh Nur Afni Uswandari. Gelangga hitam sang pesuap tajam, derik bisik bibir kejam yang rebut semua angan. Berlaku sesuai inginnya, berjalan atas perintah kejamnya, menari dan bicara atas izinnya. Luka yang diberikannya semakin akut sebab keras perlakuannya. Misalnya dengan cara yang begitu itu kan sudah beda. Kemudian dengan cara yang mungkin agak energik. Gelangga hitam oleh Nur Afni Uswandari. Gelangga hitam sang pesuap tajam, derik bisik bibir kejam yang rebut semua angan. Berlaku sesuai inginnya, berjalan atas perintah kejamnya, menari dan bicara atas seizinnya. Luka yang diberikannya semakin akut sebab keras perlakuannya. Yang kedua, ada model-model yang banyak gitu loh. Kenapa ketika saya mencuri, katanya mencuri baca puisi itu model yang pertama tadi. Mainkanlah perasaannya. Lah itu ada struktur estetik. Struktur estetik kalau membaca puisi itu pemahaman dari kata per kata. Kata ini maknanya apa, dikeluarkan dengan apa, perasaannya bagaimana, kita salurkan dengan perasaan yang bagaimana. Tuh, ini yang akan membedakan bahwa struktur drama nanti akan membedakan dengan drama di sekolah pensi itu dengan drama pertunjukan. Ya. Seperti itu. Ini yang definisi yang standar ya, bisa dipahami ya. Saya. Nah, kalian prakteknya nanti tahun depan. Praktek. Nah, sekarang kan coba-coba aja belajar teori dengan sedikit. Nanti ada mata kuliahnya sendiri untuk praktek. Tahu? Tahu enggak? Penyutradaraan dan pementasan. Pernah dengar nggak kakak tingkatnya melakukan mata kuliah yang pentas ini? Nggak pernah dengar? Nah kalian nanti semester 7. Sekarang kan semester 5 loh. Nanti semester 7 praktek. Harus belajar itu. Ya, sekarang kan teorinya, nanti kalian mempelajari teorinya, definisinya, cara mengapresiasikannya. Teori. Hari ini teori. Jadi teori untuk menganalisis. Ya. Itu untuk struktur drama. Ya. Nah, nanti kalian akan memahami ya, misalnya nanti ada juga yang namanya prolog, ada yang namanya dialog ya. Itu ada struktur nanti kalian yang akan mempresentasikan. Presentasi dimulai pertemuan keberapa? Besok. Kelompok 1 ya. Nah, kuliah apa? Materi tentang apa? Siapkan ya. Banyak jenis-jenis ya. Jenis berapa? Yang ketiga. Sudah saya kirim loh. Nah, di kontrak kuliah lihat jadwal perkuliahan. Oh, unsur. Oh. Ya, berarti hari ini tak kasih bonus sedikit. Saya sudah menyebut unsur sedikit tadi. Nah, unsur atau struktur itu sama ya. Jadi nanti biar tahu yang membedakan itu pada
struktur atau unsur-unsur ini ya. Nah, adegan ya. Adegan itu akan menjadi biasa. Coba dua orang yang tadi sudah lah, kamu berdua belum? Maju. Berdua ya. Hadap sini ya, hadap sini. Dari sana hadap sini. Jaraknya kira-kira setengah meter. Hadap sana. Sana, hadap sini. Nempel di depannya tembok. Halo, jejer. Geser, satunya geser. Lah. Oke, kamu agak kesini sedikit. Siapa namamu, Mbak? Tania. Oke, jalan Mbak Tania. Oke. Udah, mundur lagi. Mbak, sekarang jalanmu, rasakan, bayangkan kakimu satunya itu sakit banget buat nginjak. Ya, jalan tapi satunya itu sakit buat nginjak, itu sakit. Gimana caramu jalan? Coba praktekkan. Jalan maju. Terus. Jalan ya. Ini instruksinya, kakimu sakit. Ya, buat nginjak sakit banget tambah. Terus caramu jalan coba dipraktekkan. Nanti dipikir, kakimu sakit, coba jalan. Oke, cukup. Bisa duduk, Mbak. Terima kasih ya. Lah, ini yang namanya adegan. Ya. Saya kasih bocoran untuk kelompok pertama, adegan. Yang pertama jalan biasa, sama yang kedua kakinya sakit. Itu sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, maka di dalam drama itu mainkanlah adegan-adegan itu ya, dengan feel-feel tertentu sehingga kalian bisa. Misalnya tadi Mbak siapa? Reisa ya. Mbak Reisa itu gak malu, ya totalitas, itu akan muncul bagus banget jalannya. Maksudnya bagus banget jalannya itu bagusnya orang sakit yang dipertontonkan. Ya. Nah, namanya pertunjukan, namanya adegan ya. Nah, tadi kan karena dia nggak fokus, masih malu-malu, nggak pede, jalannya gitu. Tapi kan sudah beda dengan yang Tania. Jalannya biasa, kemudian satu ada warnanya. Itu namanya adegan. Ya, salah satu struktur yang membedakan ya kalau orang nanti bermain drama yang sekadar drama dengan drama yang ada unsur pertunjukannya. Ye, di situ lah itu nanti akan dibeberkan oleh kelompok 1, kelompoknya Mbak Mulia sama siapa? Oh, kamu satu pondok tak? Oh, makanya berdua aja ya, lengket. Oke, itu dulu materi untuk hari ini. Apresiasi drama, unsur-unsurnya yang lebih detail nanti akan disampaikan oleh kelompok 1. Baru setelah itu jenis-jenis ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 jenis-jenis. Nah, nanti aplikasikan untuk menganalisis. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada enggak? Belum ada pertanyaan? Iya, Adik, apa Adik? Kalau drama itu pakai bahasa apa? Minimal bahasanya itu. Kalau berangkat dari kata drama maka bahasa Indonesia. Jawa apa? Kalau Jawa itu nanti ada kategori sendiri, ya, namanya ludru. Tradisional. Kemudian ada lagi namanya kentro. Itu bahasa Jawa. Drama Jawa apa lagi? Wayang. Itu drama Jawa tapi bahasanya Jawa. Lho Pak, saya ludrukan kok dagel. Itu belum ludrukan, iku lawaan masian. Yang kalian lihat itu. Ludruknya iku rada bengi. Nek wong-wong wis padha buyar kare wong tok sarungan ya.
Wes sampai makan kacang ngantuk-ngantuk lah itu ludruknya. Wong-wong iku arek-arek nom-nom sing akeh iku biasanya nonton lawakane bukan nonton ludrukan. Ya. Kan ada alurnya to ludruk itu, ono remone, ono sepelane, baru ono lawakane. Nah, baru setelah itu lakon. Lah itu namanya ludruk di akhir. Nah, kamu berangkat nonton ludruk, lawake buyar mulai. Sing pernah nonton ludruk aku yakin gitu. Ya, lagi yang ditanyakan? Dari segi sini nggak ada, sini nggak ada. Cukup? Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa